Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai mutlak itu merupakan nilai suatu bilangan yang sama dengan jarak bilangan tersebut dari titik asal atau titik nol dalam sumbu koordinat. Maksudnya seperti apa? Kita lihat. Ini adalah sumbu koordinat x, y. Kita fokus ke sumbu koordinat x-nya. Ke kanan x positif, ke kiri x negatif. Sekarang ditanya, berapa nilai mutlak dari 4? Dari konsep awal bahwa nilai mutlak merupakan nilai suatu bilangan yang sama dengan jarak bilangan tersebut dari titik asal atau titik nol dalam sumbu koordinat. Artinya, seperti kita melangkah saja dari titik nolnya menuju x-nya sama dengan 4. Kita melangkah 1, 2, 3, 4. Sehingga kalau kita tulis seperti ini simbolnya, nilai mutlak itu seperti dikasih garis kiri kanannya ya, seperti itu. Nilai mutlak dari 4 adalah 4. Berapa nilai mutlak dari min 3? Seperti barusan saja, artinya kita seperti melangkah dari titik 0 menuju titik x-nya min 3. 1, 2, 3. Sehingga nilai mutlak dari min 3 adalah 3. Loh, kenapa nggak disebutkan min? Tadi ada konsep jarak. Dalam kehidupan sehari-hari, jarak itu tidak ada yang negatif. Contohnya, ketika Anda baris berbaris. Ketika komandannya berbicara 3 langkah ke kanan, biasanya anggotanya bilang 1, 2, 3. Kemudian komandannya bilang 3 langkah ke kiri. Tetap saja bilangnya 1, 2, 3. Tidak jadi min 1, min 2, min 3. Itulah konsep jarak. Atau contohnya ketika Anda di jalan tol dari Purwakarta menuju Bandung. Itu ada tanda kilometernya. Dari Purwakarta ke Bandung dan Bandung ke Purwakarta, itu tanda kilometer tetap saja positif. Tidak dalam artian dari Purwakarta ke Bandung, tanda kilometer di tengahnya itu positif, ketika pulang dari Bandung ke Purwakarta, jadinya negatif. Kan tidak seperti itu. Itu adalah konsep jarak. Dan di fisika, juga dipelajari konsep jarak. Ternyata kan jarak itu adalah besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Pertanyaannya, berapa nilai mutlak dari 0? Nilai mutlak dari 0 ya tetap 0 saja. Kenapa? Karena ibaratnya kita tidak melangkah kemana-mana dari titik asalnya dan titik 0-nya. Apa kesamaan dari ketiganya? Bahwa nilai mutlak itu hasilnya akan selalu positif. Sehingga nilai mutlak itu didefinisikan secara matematis. Bahwa nilai mutlak suatu bilangan x, variabel x, berasal dari awalnya x-nya yang positif, jika x-nya lebih dari 0 tentunya, atau dari x-nya 0 dari titik asalnya, jika x-nya sama dengan 0, atau x-nya yang negatif, jika x-nya kurang dari 0. Disingkat, karena 0 itu selalu positif, maka definisi secara matematisnya nilai mutlak x itu bisa dihasilkan dari yang positif jika x-nya lebih besar dari sama dengan 0 atau dari yang x-nya awalnya negatif. Syaratnya jika x-nya kurang dari 0. Nah, inilah definisi yang akan kita gunakan. Intinya nilai mutlak itu bisa berawal dari yang positif dan bisa berawal dari yang negatif. Namun nanti hasilnya akan selalu positif. Contoh nomor 1, tentukan mutlak x plus 2 untuk x bilangan real dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Bagaimana cara kita mengerjakannya? Kita tinggal tulis lagi di sini soalnya. Kita tulis nilai mutlak dari x plus 2. Oke, sama dengan
Kita kasih tanda seperti ini. Ingat tadi ya, so definisi ada yang berasal dari positif, X plus 2-nya. Ada yang berasal dari hasil yang negatif. Maka kita tulis saja X plus 2 yang positif dan X plus 2 yang negatif. Yang bagian positif tidak ditulis pun tanda positifnya, tidak masalah. Jadi kita bisa hapus saja. Ini menandakan bahwa ini bagian positif dan ini bagian yang negatif. Sehingga lanjutkan lagi. Karena di sini positif tidak mengubah tanda, tetap saja jadi X plus 2. Sedangkan yang ini kan negatif nih. Ketemu positif jadinya min X. Ini negatif, ketemu positif yang plus 2. Negatif ketemu positif jadi negatif. Seperti itu. Syaratnya, jika X plus 2-nya lebih besar sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian kita kerjakan nih, pindah ruas nih. Maka jadi plus 2 pindah ruas. Menjadi tandanya berubah negatif 2. Kemudian yang syarat untuk bagian negatif jika sama saja. Yang membedakan adalah tanda ketidaksamaannya. Ini menjadi kurang dari sama dengan 0. Ingat ya, kalau yang bagian positif ada sama dengannya. Kenapa? Karena 0 ini selalu positif. Kembali lagi ke sini, maka kita tinggal pindah ruas plus 2-nya. Menjadi X kurang dari min 2. Atau bisa kita tulis hasil akhirnya ya. Maka X plus 2 nilai mutlaknya dengan definisi adalah ini yang barusan nih, X plus 2 jika syaratnya adalah X-nya lebih dari sama dengan min 2. Sedangkan yang bagian negatif min X min 2 jika X-nya kurang dari min 2. Untuk syarat terlihat ya, yang membedakan hanya tanda ketidaksamaan saja. Nah, inilah jawaban dari soal nomor 1. Bagaimana sekarang kalau soalnya seperti ini? Tentukan definisi dari nilai mutlak 3X min 12. Maka kita jawabnya, tulis lagi saja dulu. Mutlak dari 3X min 12. Yang pertama, yang bagian positif. Ingat, yang bagian positif tidak mengubah tanda. 3X min 12. Syaratnya gimana? Jika 3X min 12 lebih dari sama dengan 0. Ya, ini kita selesaikan dulu nih syaratnya. Min 12 pindah ruas, maka jadi 3X lebih dari sama dengan 12. Maka X lebih dari 12, 3-nya pindah ruas, hasilnya perkalian jadi pembagian. 12 dibagi 3, maka X lebih dari 12 bagi 3, 4. Sekarang yang bagian negatif. Yang bagian negatif hati-hati, dia bisa mengubah tandanya. Maka jadi min 3X min 12. Ini kita kerjakan. Min ketemu positif jadi minus. Tanda min ketemu tanda min jadi positif. Jika, kalau Anda lihat contoh soal sebelumnya, kan ibaratnya sama-sama saja ya hasil akhir di syaratnya. Yang membedakan hanya tanda ketidaksamaan. Maka ini dengan cara yang sama, nanti hasilnya X kurang dari 4. Jadi tinggal ganti saja. Kalau tadinya lebih dari sama dengan 4, menjadi kurang dari 4 untuk yang bagian negatif. Hasil akhirnya, definisinya itu adalah 3X min 12 itu adalah 3X min 12 jika X lebih dari sama dengan 4.
atau min 3x plus 12 jika x-nya kurang dari 4. Nah, itu jawabannya. Contoh soal nomor 2 bisa kita lihat. Nih, bisa dibaca dulu. Pada musim penghujan, beberapa waktu yang lalu telah terjadi kenaikan debit air di Sungai Citarum. Ambang batas normal debit air di sungai tersebut berkisar 400 meter kubik per detik. Sebagai acuan untuk menentukan status kewaspadaan banjir di sungai itu, tentukan fungsi nilai mutlak peningkatan dan penurunan debit air tersebut. Ini ilustrasinya ya. Kita lihat di sini ilustrasinya, ini kalau debit air normal. Di soal disebutkan kalau debit air normal itu adalah 400 meter kubik per second. Kalau musim penghujan artinya dia bisa naik nih. Kita nggak tahu berapa nilainya, sebut saja X. Atau ketika kemarau bisa turun kan. Ketika turun, jangan dia jadi negatif. Kenapa? Ini ibaratnya jarak. Tidak ada yang negatif seperti itu. Maka ini kita hapus saja. Jadi dia bisa naik, bisa juga debitnya turun. Maka dari itu, selisih dari ketika debitnya naik atau turun itu menunjukkan nilai dari ketinggian atau debit airnya. Sehingga fungsinya, selisihnya kan akan selalu positif nih. Tadi ya, ketika naik, nanti kan di meteran di sini juga positif. Ketika turun pun positif. Ibaratnya kayak penggaris saja, kalau relatif penggaris kan tidak ada yang negatif ya. Maka jadi inilah fungsinya. Maksud dari fungsi ini apa? Misal ketika nanti hujan, musim penghujan, debitnya ternyata di sini menunjukkan angka misalkan saja 700 misal meter kubik per second. Sehingga ketika dia sedang naik debitnya ya, kita masukkan ke fungsinya. Itu 400, naiknya lagi 700, dikurangi 700. Maka hasilnya minus 300. Karena dia adalah nilai mutlak, maka menjadi tetap positif 300 meter kubik per detik. Jadi inilah nilai kenaikannya. Ketika turun, misalkan lagi kemarau nih, ada di angka misalkan 200 misal. Maka dengan cara yang sama masukkan ke fungsinya. Di sini 400 dikurangi 200, maka hasilnya nilai mutlak dari 200. Dia positif akan tetap jadi positif. Nah, itulah maksudnya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kan kadang kita menemukan nilai-nilai yang tidak selalu negatif. Contohnya adalah seperti ini.